Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel kami Pondok Garden. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya memilih atau memindah bibit bougainville yang sudah tumbuh seperti ini. Ini usia dari stek kira-kira 2 bulan. Ini udah tumbuh semuanya ya, hampir 100% ini tumbuh. Ini dari bibit lokal warna oranye dan merah. Ini awal musim hujan ya. Ini setelah kondisinya seperti ini, tibalah saatnya untuk memindahkan ke polybag yang lebih besar atau pot yang lebih besar, karena ini udah rimbun-rimbun sekali ya pemirsa. Ini tahap pemilihan. Sebenarnya ini semua sudah siap untuk dipindah, tapi ini dipilih yang agak besar-besar saja. Contohnya ini semuanya sudah muncul akar ya pemirsa. Langsung saja ke proses pemindahan. Ini pemirsa yang mau dipindah, semuanya sudah muncul tunas dan seperti ini tunasnya. Untuk medianya dulu saya memakai tanah ya, tanah subur, tanah yang dari bawah rumpun bambu. Untuk steknya ini tanpa pupuk, tanpa bahan kimia, jadi tanah murni, tanah tanpa pupuk, tanah subur. Contoh tanahnya ya seperti ini. Ini tanah dari bawah rumpun bambu. Ini ada akar-akarnya, akar-akar bambu ya. Ini akan saya pindah ke pot ukuran 17. Ini dulu saya tali seperti ini supaya tidak goyang ya, supaya tidak goyang. Kunci sukses memindah bougainville menurut pengalaman saya seperti ini ya pemirsa. Jadi harus hati-hati, karena antara batang dan tanah dan akarnya ini belum nempel, istilahnya belum kuat ya pemirsa. Jadi harus hati-hati sekali. Dan plastiknya ini nggak usah dibuka, jadi cukup dilubangi di bawahnya seperti ini. Cukup dilubangi di bawahnya. Plastik nggak usah dilepas, karena kalau plastik dilepas itu resiko akarnya putus. Nah seperti ini. Kalau polybag yang hitam itu biasanya sudah ada lubang-lubangnya ya, banyak lubang, tinggal nambahin lubang aja. Ini terus langsung aja ditanam. Tentunya penanamannya harus hati-hati juga. Ini saya tanam dengan tanah subur juga, tanpa pupuk ya pemirsa. Ini saya pindah tanpa pupuk. Ini tanahnya tanah murni tanpa pupuk, karena ini akarnya masih ya, istilahnya masih kecil-kecil, jadi nggak perlu dipupuk. Kuncinya intinya pemindahan bougainville itu intinya ini hidup dulu. Jadi nggak usah buru-buru subur atau gimana, karena kebanyakan memindah bougainville itu langsung dipupuk, langsung pengen subur. Jadi itulah kesalahan yang biasanya fatal. Ada juga yang mindahnya tanah langsung dicampur dengan pupuk. Ini saya campur tanah biasa dan tanpa pupuk.
Untuk pemupukan pemirsa, nanti setelah kira-kira setengah bulan itu bisa dikasih pupuk, baik pupuk kandang bisa, yang ramah itu pupuk kandang ya pemirsa. Jadi pupuk kandang ditaburkan di atasnya, itu sudah bagus sekali. Untuk pemupukan yang kimia, misalkan MPK itu setelah 3 bulan, jadi ini kan 2 bulan, setelah dipot ini 1 bulan nanti bisa dikasih MPK sedikit-sedikit atau dicairkan seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini pemirsa ya, ini sudah selesai, berapa sudah selesai, dengan plastik masih menempel di sini, cuma ikatannya saya buka karena tadi kan ada ikatannya dibuka. Kalau cara penyetekannya seperti ini dibawa kemana-mana nggak goyang ya pemirsa, aman sekali, lebih aman daripada ditaruh di polybag. Kalau ditaruh di polybag itu harus hati-hati dan kena goyang dikit akar pasti putus dan ini akan layu. Kalau dengan cara seperti ini insya Allah lebih aman. Dan ini ada satu yang sudah dipindah lebih dulu, hidup kan pemirsa, ini hidup. Dulu pas proses pindah ini tunasnya satu ini, dan setelah dipindah kira-kira setengah bulan ya, ini setengah bulan yang lalu ini sudah muncul tunas baru. Karena apa muncul tunas baru? Karena makanannya di bawah sudah banyak seperti itu. Kalau sudah seperti ini dipupuk, ini kan udah dipupuk kandang, ini dipupuk kandang sudah berani. Dan untuk plastiknya dirapikan plastiknya bisa. Ini bunganya pink ya, bunga pink, genfil bunga pink. Nah seperti ini. Ini kalau pink kan dari daunnya beda. Ini pink agak putih ya, daunnya hijau muda. Kalau bunga merah ini juga daunnya merah. Ini merah atau oranye seperti inilah, sama. Merah Fanta, merah biasa, merah yang oranye itu daunnya seperti ini, agak merah. Kalau ini pink. Seperti itu pemirsa, prosesnya mudah sekali. Jadi intinya jangan kena pupuk, plastik nggak usah dilepas, seperti itu. Nih kondisi 2 bulan, akarnya banyak sekali. Ini dulu pas proses penyetekan musim kemarau pemirsa, jadi pertengahan akhir musim kemarau, jadi saat genfil ini siap pindah, ini masuk ke musim penghujan, jadi tepat sekali. Misalkan mau di ground, ditaruh di ladang atau di kebun atau di sawah, ini sangat siap sekali. Sama misalkan taruh di tanah, tinggal ini disobek di bawah, terus tali dihilangkan, langsung tanam. Sekali lagi langsung tanam, nggak usah pakai pupuk ya pemirsa. Pupuknya nanti belakangan. Yang penting ini kan ditanam ini nanti setelah kira-kira setengah bulan ini akar akan menjalar ke media yang baru ini, seperti itu. Kalau otomatis tanahnya menjalar ke media yang baru, dia siap menerima pupuk yang lebih banyak. Kalau seperti ini terus dipupuk, resikonya panas dan mati, seperti itu. Untuk penyambungan ya pemirsa, misalkan ini mau disambung, itu nunggu beberapa hari setelah ini subur. Karena ini baru dipindah, itu lebih bagusnya nggak usah disambung dulu. Jadi nunggu ini subur dulu, agak subur lah, baru bisa disambung di sini. Disambung dengan warna-warna lain.
Kalau langsung disambung ini kan agak stres juga ya, meskipun nggak goyang nggak apa, tapi tetap perlakuan dari tadi gerak kemana-mana itu tetap ada stres sedikit lah, karena ini tadi juga akarnya sudah ada yang keluar ya, keluar berapa senti keluar, ini kan kecabut, yang menimbulkan stresnya kan seperti itu. Semakin lama nggak dipindah, misalkan ini di posisi yang awal tadi di tumpukan pertama banyak itu, ini akarnya akan keluar. Misalkan beberapa bulan nggak dipindah, ini akar semakin kuat. Kalau akar sudah besar, misalkan akar sebesar batang rokok, dia menjalar kemana-mana itu kuat. Kalau dipindah aman sekali. Tentunya stres dulu ya pemirsa, kalau misalkan akarnya sudah banyak terus dicabut terus dipindah ke pot itu aman hidup, tapi melalui biasanya agak layu sebentar terus nanti seger lagi seperti itu. Diulang ya, ini piaraannya. Ini ada cabang. Ini pas proses pemindahan kan ini cabangnya cuma 2 ya, yang satu panjang yang satu kecil. Ini nanti setelah kena media yang ini akan muncul tunas-tunas yang lainnya. Jadi ini panjang, biarlah memanjang, nggak usah keburu motong, jadi biar tua dulu, biar panjang dulu. Untuk pemotongan nanti gampang, yang penting kan ini dipindah dulu. Pakai gunting atau cutter bisa pelan-pelan ya. Ini plastiknya kan plastik tipis ya, jadi nanti cepat lapuk ini plastik. Ketekan akar aja dia lapuk. Ini taruh aja terus tambah tanah. Masalah harga relatif ya pemirsa, jadi tergantung wilayah dan tergantung daerah masing-masing. Kalau untuk bunga yang lokal seperti ini biasanya lebih murah ya. Dengan kondisi seperti ini ya biasanya harganya kisaran 30 sampai 50 ribu lah, ada bunganya seperti itu. Dengan kondisi tidak disambung ya, bunga lokal. Tapi kalau sudah disambung ya tergantung dari apa yang itu sambungannya. Kalau sambungannya yang jenis-jenis impor tentunya akan mahal. Untuk saat ini yang jenis-jenis impor yang dari Malaysia ya, itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada ekor musang yang dulu kan merah, ini sekarang ada ekor musang tapi ekor musangnya putih. Terus ada lagi jenis survena itu bunga kuning. Terus ada lagi jenis yang tumpuk itu kalau di Indonesia tumpuk, tapi kalau di Malaysia Aussie. Kalau di Indonesia biasanya tumpuk itu ya merah, terus pink, terus oranye, terus cherry blossom ya, itu tumpuk. Tapi yang jenis impor itu ada Aussie Gold, ada ya jenis-jenis Aussie Red, itu jenis impor. Dia tumpuk tapi impor. Untuk warnanya lebih ngejreng lah, lebih bagus.
Ada juga ID lain seperti Maharani. Maharani itu udah lama, ada Red September itu juga udah agak lama, tapi harganya masih lumayan tinggi. Ada jenis-jenis yang lainnya seperti KDIT itu juga harganya masih tinggi. Terus ada lagi Black Maria itu daunnya hitam, agak kehitaman lah, itu juga masih tinggi harganya. Bahkan ada yang harganya bibit itu sekitar 1 jutaan lah. Itu ID Singapura ya, Singapura putih, itu dari Malaysia juga. Singapura warna putih. Umumnya kan Singapura merah, kuning, terus oranye. Nah, ini Singapura putih. Kalau masalah ID Singapura itu informasi ringan aja ya pemirsa, jadi informasi tambahan. Intinya ini cara memindahkan bougainville ini. Untuk masalah harga, lain daerah lain harganya, beda-beda. Tidak ada patokan, karena hobi itu tidak ada patokan harganya. Yang penting senang beli seperti itu. Oke, cukup ya pemirsa, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang jelas ada pertanyaan, bisa di komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.